Pemirsa, ada kembali di Breaking News bersama saya Bayu Pradana dan pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP membongkar pagar laut di perairan Kampung Paljaya di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pembongkaran juga dibantu oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut. Hari ini TRPN, kan yang lain kami masih dalam itu yang sebelah, ya kan. Dan terutama ini yang di wilayah yang mengganggu PLTU, gitu. Kan PLTU protes nih. Nah, karena itu menjadi penyuplai listrik di wilayah DKI, kita harus jaga itu, kalau nggak nanti mati listrik semua DKI, ya kan. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan terkait dengan ininya Pak Kadis, perizinan ataupun tindak ini hari ini. Tapi biar rata. Sedikit Pak Dirjen, ini kan ada yang mengatakan anggota DPR bahwa adanya pagar laut ini merugikan PT PLN begitu, karena untuk menyalurkan distribusi ke Jawa, Madura dan Bali, itu apakah benar? Kalau itu kan PL pernyataan PLN. Kami PLN-nya, kalau di kami ini kan PKK PRA-nya. Ketika pengelolaan tersebut tidak ada itu, maka kami turun untuk menertibkan. Itu. Pak Kadis. Pak, sedikit mungkin sanksinya pembongkaran mandiri ini merupakan sanksi administratif juga atau seperti apa? Oh iya. Jadi memang kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau? Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Prosedur dulu waktu perizinannya gimana sih Pak sampai muncul? Saya rasa sudah disampaikan oleh Pak lawyer ya tadi bahwa mereka memang mengakui salah, itu kan ada sesuatu yang masih tertinggal. Dan ini kan Ombak di lokasi pembongkaran pagar laut tadi sempat membesar dan kita akan kembali memantau seperti apa perkembangannya. Saat ini kita akan kembali bergabung dengan rekan Esra Ambarita di perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Esra, seperti apa? Apakah ombak kembali membesar atau seperti apa kondisi pembongkaran saat ini? Ya, Bayu dan juga pemirsa, bahwa pembongkaran pagar laut masih terus berlangsung. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait hal ini, kita akan langsung minta konfirmasi terkait situasinya kepada Pak Dirjen di sini, Pak Dirjen PSDKP, Pak Ipung. Boleh dijelaskan terkait kegiatan hari ini dan yang digunakan metode apa Pak untuk mengangkat dari bambu-bambu ini? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menyaksikan yang melakukan pembongkaran ini dari pihak perusahaan loh, bukan kami menyaksikan. Karena setelah kami lakukan pemeriksaan, kami beritahu aturannya seperti ini dan Anda melanggar, mereka paham. Lawyernya luar biasa, artinya memahami aturan itu secara utuh. Ketika tidak ada PKK PLR berarti berhadapan dengan KKP berarti salah, ya kan? Yang menanam pagar harus mencabut atau membongkar, dia lakukan. Dan dari pihak perusahaan membuat surat pernyataan dalam hal ini. Nah, untuk meyakinkan kami hadir di sini supaya bahwa apa yang dibuat pernyataan tersebut benar-benar dilakukan. Dan ternyata benar, menggunakan eskavator lebih cepat. Dan mereka juga ada tenaga-tenaganya sudah mengambil bambu-bambunya setelah dilakukan perubuhan. Ini akan mungkin memakan waktu yang lebih cepat barangkali. Untuk waktunya nanti tanyakan langsung dengan pihak perusahaan. Intinya kami pasti akan hadir mendampingi eskavator tersebut. Jangan sampai sekarang jalan besok libur, ya kan? Ini yang kami khawatirkan, tapi kami yakin beliau tadi sampaikan bahwa komitmen untuk hal itu. Pak Dirjen, berarti ini mengkonfirmasi bahwa KKP mendampingi salah satu perusahaan yang mengaku tadi katanya bersalah atas pendirian pagar laut ini, seperti itu ya Pak? Iya betul, jadi ini juga menjadi contoh untuk daerah lain ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan kesalahan yang sama seperti ini, ya kan? Berani berbuat
berani bertanggung jawab. Itulah kesatria lah, ya kan, jangan ngumpet. Tapi dengan pola seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini bisa meyakinkan pihak perusahaan yang keliru harus sadar diri melakukan pembongkaran, karena ini wilayah laut ini kan tidak bisa semena-mena. Laut harus dikelola dengan tertib dan bijak. Kenapa? Karena ini untuk masa depan anak cucu kita ke depan. Kalau dikelola dengan bijak, ada peraturan yang diikuti, bagaimana cara mengelolanya, itu juga yang menjadi perhatian kami. Kalau targetnya berapa hari ini dicabut berapa meter Pak? Kemudian untuk harinya apakah sama kayak yang di Tangerang pagar laut 10 hari atau bagaimana Pak? Bicara target, kami tidak bisa mendahului Tuhan. Seperti yang di Tangerang, ternyata musim ombak, gelombang, itu membuat kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kemarin, tapi sekarang udah berjalan lagi ya. Artinya kami tetap tergantung dengan cuaca dalam hal ini. Kami yakin dengan komitmen dari perusahaan itu akan lebih mempercepat lagi prosesnya, demikian. Pak, ini ada berapa kru KKP yang diterjunkan dan berkolaborasi juga dengan tadi nelayan kami pantau? Ya, kalau ini sih nggak banyak, Mbak, karena kita nggak turun langsung bongkar, kita hanya melakukan pengawasan ya, meyakinkan bahwa itu dilakukan pembongkaran. Beda yang kita di Tangerang, kita yang nyabutin sendiri itu kan, saya sampai ratusan orang anggota saya, dan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pengalaman itu ternyata dari pihak perusahaan di Bekasi ini memahami, Pak, kami bongkar sendiri aja, Pak. Kita juga apresiasi, Mbak, mereka mau begitu. Kalau Bapak perhatikan ada kendala nggak Pak sejauh ini dalam pembongkaran pagar laut ini Pak? Untuk Bekasi saya rasa nggak ada ya, karena menggunakan alat ya. Artinya posisi seperti itu bisa dilihat langsung, begitu dikeruk begitu bambunya mengambang diambil sama pekerjanya yang dari pihak perusahaan. Artinya ini akan lebih cepat saya rasa pola seperti ini, dengan catatan cuaca tadi ya. Pak Ipung, terakhir nih Pak, berarti kan kalau pemerintah menyebutkan kan ada 3 perusahaan. Nah, kedepannya KKP akan mengawal ketiga ini, apa khusus untuk TRPN ini aja Pak dikawal? Hari kemarin kami sudah melakukan pemeriksaan ya, yang perusahaan satunya itu, kemudian yang satunya. Jadi kemarin kita lakukan pemeriksaan, kita sampaikan aturan seperti ini, gitu kan. Kalau mereka belum melakukan pengelolaan, nggak masalah. Tapi kalau sudah melakukan pengelolaan, sudah nancep seperti itu udah salah. Harus membongkar juga, ya kan. Kembali laut harus dikelola dengan bijak. Pak, sekali boleh ya Pak, sekali lagi. Pak, ini berarti sudah dilakukan penyegelan terlebih dahulu kan Pak? Ya, justru kami setelah dari Tangerang kami nyegel sini, ya kan. Kemudian teman-teman dari LH juga melakukan penyegelan terkait dengan lingkungan hidup. Makanya kami juga yang untuk ada tanahnya itu belum kami lakukan pembongkaran, karena itu menjadi ininya LH. Jadi dari kami udah koordinasi dengan Dirjen Gakumnya, menyatakan yang itu jangan dibongkar dulu karena investigasi mereka belum selesai. Kami menghormati itu. Kita harus kerjasama antar lembaga. Demikian. Pak Ipung, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Nah pemirsa, demikian tadi disampaikan dari Dirjen PSDKP bahwa saat ini pembongkaran pagar laut masih akan terus dipantau, karena saat ini yang lokasinya adalah berlangsung untuk salah satu perusahaan, yakni dari PT TRPN yang sebelumnya disebutkan mengaku bersalah sehingga siap untuk mengikuti dari pembongkaran pagar laut ini. Nah, pembongkaran pagar laut ini dilakukan menggunakan alat berat, kemudian juga menggunakan tenaga daripada para nelayan, sehingga adanya kolaborasi dari KKP maupun dari pihak nelayan. Sekali lagi bahwa ini untuk menegakkan ataupun yang disebutkan oleh pemerintah bahwa perlu tata kelola ruang laut yang harus berdasarkan undang-undang. Bayu. Ya, setelah saat ini juga PT TRPN ini sudah berada di sana juga untuk turut bertanggung jawab seperti itu tadi disampaikan dalam pagar laut ilegal yang telah mereka tanamkan. Kira-kira ada hal lain tidak dari PT TRPN yang sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka? Apakah mereka juga nanti akan memugar laut kembali atau seperti apa? Coba sekarang udah naik belum?
Iya, Bayu, kalau kami tadi mendengarkan apa yang disampaikan dari PT TRPN ini menyebutkan bahwa siap untuk dikenakan sanksi, yakni sanksi administrasi, kemudian juga sanksi denda ini akan diselesaikan. Jadi akan ada pertanggungjawaban yang akan disebutkan. Nah, sampai saat ini kami mencoba untuk mendekati salah satu kuasa hukumnya yang sampai saat ini juga masih tengah diwawancarai. Jadi kita akan berpindah nanti untuk minta statement kepada salah satu kuasa hukum, yakni Deo Yumara, juga Deolipa Yumara yang juga ikut bersama rombongan pihak KKP. Bang Deolipa, bisa minta dong sedikit pernyataannya, Bang. Ini kan tadi Abang mengaku bersalah seperti itu dan siap melihat langsung proses pembongkaran. Boleh diceritakan, Bang, terkait adanya ini, kemudian sanksi apa yang diterima? Ya, memang kita mengakui bersalah ya. Yang benar kita akan benar, yang salah kita akan salah. Lebih dari itu perbuatan jahat kan begitu. Jadi kita memang bersalah karena kita ternyata belum melengkapi semua perizinan yang dibutuhkan dalam pembuatan pelabuhan perikanan gitu. Jadi ada sekian banyak perizinan dan salah satunya adalah perizinan yang sifatnya di laut, yaitu PKKPR laut begitu. Nah, karena ini perizinan sudah kita urus 2022 tapi belum selesai juga. Kita pikir ya mungkin kita bisa mendahului perizinan kan, ternyata tidak. Akhirnya kita bekerja, tentunya dasarnya adalah inisiatif ya. Selain kerjasama dengan pihak Pemprov Gubernur, kita juga inisiatif untuk membuat arus lautnya begitu, pendalaman laut. Karena pelabuhannya sudah jadi, tapi kalau kapalnya belum ada kan buat apa pelabuhan kan. Jadi akhirnya kita inisiatif untuk membuat pendalaman laut. Pendalaman laut ini jaraknya sebenarnya 5 km sampai ke pantai utama atau sampai ke laut lepas, di mana kapal-kapal besar bisa masuk ke pelabuhan. Tapi karena kapal ini belum ada yang bisa masuk, kita dalamin. Tapi ternyata ada yang dilanggar, yaitu aturan-aturan mengenai perizinan PKPPR laut ya. Itu. Bang, sanksinya udah dikasih tahu berapa dendanya dan segala macamnya? Sudah. Berapa, Bang? Sudah, dendanya itu sekitar kurang lebih 3 miliar rupiah. Itu. Dan itu memang kita akan bayar. Dengan luas 60 hektar? Betul? Enggak, ternyata luasnya cuma 6 hektar memanjang. Karena memanjang ini. Begitu. Jadi yang dimanfaatkan itu adalah 6 hektar memanjang. Jadi jaraknya misalnya 10 meter, tapi memanjang itu totalnya menjadi sekitar 60.000 meter. Begitu. 6 hektar ini berarti berbeda dengan pernyataan Abang tadi 60 hektar? Ya itu tadi, namanya orang kilaf dan salah kan. Berarti yang terbaru 6 hektar? 6 hektar ternyata setelah kita mendapatkan konfirmasi lebih lengkap, ternyata adalah 6 hektar, 6,6 hektar. Kemudian betul TPRN yang melakukan juga reklamasi ya, Bang? Kalau ini adalah di sana, yaitu adalah ya, kita lakukan yang namanya restorasi sebenarnya ya, mengikuti pola PKKPR darat dengan pola sertifikat milik perorangan gitu. Jadi kita lakukan itu. Tujuannya sih kan kita akan membuat galangan kapal ikan gitu. Jadi daratan kita akan pakai untuk galangan kapal ikan. Itu termasuk bagian dari denda yang harus kita jalankan juga gitu. Tadi Abang juga menyebutkan bahwa ini bukan SHGB tapi SHM, berarti artinya menyewa dari masyarakat. Berbeda dengan pernyataan dari pemerintah yang sebutkan ini adalah SHGB, begitu? Kalau SHGB itu PT MAN. Okay. Mungkin PT MAN dan PT lainnya adalah SHGB, tapi PT TRPN itu nggak punya SHGB, sama sekali nggak punya. Berarti menyewa dari masyarakat? Ya, kan menyewa atau bekerja sama dengan masyarakat lah. Udah berapa lama ini adanya, Bang? Ini sebenarnya kalau proyek pembuatan pelabuhan utama ini udah dari tahun 2002-an sudah dirancang lah oleh investor ya, supaya nanti di sini ada pelabuhan besar kan. Cuman memang sudah mau 18 tahun, mau 20 tahun juga belum selesai-selesai. Dan kita mulai ternyata kendala di perizinan. Jadi ini persoalan bagaimana kita investasi dan bagaimana kita harus mematuhi semua perizinan yang ada di negara Indonesia ini. Baik, menekankan sekali lagi, Bang, berarti seluruh totalnya itu 3 miliar, baik sanksi dendanya semua? Itu kan baru dari KKP 3 miliar lebih lah ya. Nanti kan mungkin ada sanksi denda dari KLA juga, kita lagi menunggu juga seperti apa. Berarti PT TRPN tidak menampik ya atas apa yang dilakukan oleh pihak KKP pembongkaran ini ya, Bang? Iya, memang kita mengerjakan koordinasi atau bekerja sama dengan KKP tetap mengawasi dan menjaga ini, dan kita bekerja lagi untuk membongkar. Tidak untuk membangun tapi untuk membongkar. Bang, atas inisiasi siapa sih, Bang, kalau kita boleh tahu adanya pendirian pagar laut ini, dan ini untuk reklamasi lagi atau untuk lokasi apa, Bang, kalau sebenarnya? Jadi pagar laut ini sebenarnya adalah tanggul laut. Tanggul laut ini buat apa? Tanggul laut ini buat menampung tanah-tanah yang kita dalamin. Jadi laut ini dari 1 meter kita dalam menjadi 5-7 meter, tanahnya itu kita taruh di pinggir, membentuk pagar laut. Nah, kalau kita taruh di darat, kosnya lebih mahal lagi. Tapi kita taruh aja di samping kiri, samping kanan ini. Makanya berpola seperti pagar laut. Sebenarnya ini adalah tanggul laut sebenarnya, begitu. Berarti dari awal tidak memiliki izin ya, Bang? Kalau izin tentunya berdasarkan apa namanya tuh,
kerjasama dengan gubernuran ya. Awalnya itu kerjasama dengan gubernuran untuk melakukan sewa lahan untuk pembangunan pelabuhan perikanan kan. Jadi kalau perizinannya itu kemudian ada izin turunan, kemudian ada beberapa izin-izin yang lain termasuk izin-izin sesuai lingkungan juga, kemudian PKKR darat juga ada, kemudian izin perikanan juga ada. Sudah lengkap, udah sekitar 80% ya. Perizinan yang kurang 20%. Nah, apa tuh Bang? Itu PKKPR laut begitu. Berarti harusnya gubernur yang menandatangani tersebut tahu dong Bang harusnya? Ini kan gubernur lama dan yang tandakan dulu itu kan Sekda ya, itu berupa perjanjian kerjasama. Mungkin kan di gubernuran ini kan banyak perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak swasta, pihak ketiga, pihak manapun. Jadi mereka mungkin setelah itu tidak mendalami, tapi kami tetap mendalami. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Abang, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya Bang. Thank you Bang. Nah pemirsa, tadi sudah disampaikan dari pihak kuasa hukum TRPN yang pihak terkait bahwa bisa kami sampaikan sudah berterima begitu dengan adanya pembongkaran pagar laut ini dan akan mengikuti terkait prosedur hukum baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun KKP, dan mengklaim tadi kalau kami sebutkan seluas 60 hektar ini dicabut kembali pernyataannya menjadi 6 hektar, dan karena dari ombaknya yang terbilang tinggi jadi kami harus merapat kembali ke darat karena situasi saat ini sekali lagi harus mengikuti faktor cuaca. Nah targetnya ini ada 10 hari, bisa saja bisa lebih, bisa jadi kurang. Nah kita akan ikuti terus terkait perkembangan pagar laut ini, karena menariknya bahwa ada 3 perusahaan yang disebut terlibat dari pendirian pagar laut ini. Nah salah satunya PT TRPN yang kami bisa sampaikan bahwa menerima terkait pembongkaran pagar laut ini. Sementara yang 2 masih harus diselidiki dari pihak KPKP maupun dari pihak pemerintah. Demikian kembali ke Anda Bayu. Esra, Barita, wawancara Anda sedikit membuka lebih terang lagi terkait pagar laut yang selama ini simpang siur di tengah masyarakat. Kami akan kembali memantau sesaat lagi. Esra, tetaplah bersama kami dan tetaplah berhati-hati dalam peliputan Esra dan juga juru kamera. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda yang berikut ini, tetaplah di Breaking News.